Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada hari ini saya akan membahas materi untuk kelas 12, yaitu mengenai senyawa karbon, gitu ya. Kemudian untuk yang kita bahas pada hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai turunan dari senyawa karbon yang jenis pertama, yaitu adalah alkanol. Itu ya, itu kalau tata namanya menggunakan IUPAC gitu ya, IUPAC gitu ya, atau dikenalnya dengan nama alkohol gitu ya. Ini adalah tata nama trivial ya, atau istilah perdagangan gitu ya. Oke, baik, silakan disimak materi berikut ini ya, dan semoga bisa membantu belajarnya anak-anak kelas 12. Oke, baik, senyawa karbon yang pertama yaitu sifatnya adalah dia berasal dari turunan hidrokarbon. Gitu ya. Dulu di kelas 10 kita sudah mempelajari mengenai hidrokarbon. Gitu ya. Ada yang kelas 10, mungkin ada juga yang diberikan saat kelas 11 gitu ya. Nah, unsurnya sekarang apa saja? Kalau senyawa karbon unsurnya terdiri atas unsur C, unsur H, O yaitu oksigen, N yaitu nitrogen, S yaitu sulfur, P yaitu fosfor, kemudian Cl sama Br. Itu ya, secara umum ini ada ya untuk senyawa karbon. Kemudian secara sifat, dia sifatnya adalah organik. Ya, karena ada unsur karbonnya maka sifatnya organik. Oke. Kemudian ya karena sifatnya organik gitu ya, karena senyawanya organik dan tentu kalian masih ingat bahwa senyawa hidrokarbon itu kan banyak sekali gitu ya. Nah, ditambah lagi ya bahwa senyawa karbon itu adalah turunan dari hidrokarbon, makanya yang terakhir jumlah senyawanya cukup banyak. Gitu ya. Jadi jumlah senyawanya dia lebih banyak daripada senyawa yang anorganik. Oke. Nah, jenis-jenis senyawa karbon yang akan kita pelajari ada 6. Gitu ya. Nah, ini tata nama berdasarkan internasional, kemudian ini tata nama trivial atau perdagangan. Gitu ya. Jadi tata nama IUPAC-nya namanya alkanol. Ya, kalau trivial namanya alkohol. Ya, kalau di perdagangan. Nah, rumusnya adalah seperti ini. R strip ada OH-nya. Gitu ya, di mana R adalah alkil. Masih ingat dulu di kelas 11 gitu ya, bahwa alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Oke. Kemudian yang kedua namanya alkoksi alkana. Ya, atau di trivial namanya ether. Rumusnya itu seperti ini, R strip O kemudian R lagi. Oke. Nah, kenapa saya tandai merah? Nah, kalian bisa lihat ini rumusnya mirip seperti yang di atas. Ya, bedanya yang di atas adalah H, ya, sementara di bawahnya adalah R. Nah, inilah yang dimaksud nanti ada yang namanya isomer. Gitu ya. Untuk sementara kita pelajari rumusnya terlebih dahulu. Gitu ya, supaya nanti untuk belajar isomernya jauh lebih mudah. Oke. Kemudian yang ketiga namanya alkanal. Ya, atau dikenalnya dengan nama aldehid. Oke, rumus kimianya seperti ini, yaitu R, C, rangkap dengan oksigen, kemudian sebelahnya H. Gitu ya. Kemudian jenis yang keempat namanya alkanon. Ya, atau kalau trivial dibilangnya keton. Oke, rumusnya, nah bisa diperhatikan mirip seperti yang di atas. Ya, cuma bedanya sekali lagi H yang ada di pojok sebelah kanan saya ganti dengan R. Oke, jadi secara umum rumusnya mirip ya, hanya berganti di bagian ujungnya. Oke. Kemudian yang kelima namanya asam alkanoat, ya, atau disebutnya asam karboksilat. Oke. Nah, rumus kimianya seperti ini.
yaitu R, C, rangkap O di atas, kemudian sebelahnya OH. Oke. Kemudian yang keenam namanya alkil alkanoat atau disebutnya alkil karboksilat gitu ya, atau ada yang dikenal dengan nama ester. Oke. Nah, rumusnya sama seperti yang di atas ya. Bedanya H yang di ujung. Oke, saya ganti menjadi R aksen, ada tanda aksennya. Ada kayak tanda petiknya ya. Nah, ini menandakan nanti ya saat kita membahas ester ini itu disebut terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi R yang ada tanda petiknya ini akan disebutkan terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian saya ingatkan kembali untuk alkanoat lihat ya, dia sedikit mirip dengan alkanol atau alkohol gitu ya. Bedanya, nah dilihat kalau ada C rangkap dengan O maka dia jenisnya alkanol gitu ya. Sementara alkanol atau alkohol tidak ada yang rangkap ya. Nah cuma kadang biasanya seringnya siswa terjebak di sini ya, ini kemudian sama ini ya, bisa diperhatikan ya, yang sering terjebak yaitu di sini OH yang ini ya, kemudian kejebak dengan OH miliknya alkohol. Oke. Nah, sekarang ciri dan sifatnya. Oke, alkanol atau alkohol. Nah, ini rumusnya saya ingatkan R strip ada OH-nya. Gitu ya. Baik, ciri dan sifatnya apa saja? Yang pertama yaitu mudah terbakar. Oke. Kemudian yang kedua, mudah bercampur dengan air. Ya, hal ini karena kemiripan struktur dari alkohol yaitu R strip OH dan air. Dia agak mirip. Air kan rumusnya H2O. Ya, H2O itu H strip OH. Ya, dia mirip ya. Nah, ada OH-OH-nya juga. Nah, karena kemiripan seperti ini, maka alkohol itu rata-rata bisa larut di dalam air. Gitu ya. Jadi dia mudah tercampur karena strukturnya mirip. Oke. Kemudian yang ketiga, yaitu berupa gas dan air jika jumlah atom karbon sebanyak 1 sampai 4. Kemudian jika jumlah atom karbon 5 sampai 9, dia akan kental seperti minyak. Ya, jadi semakin panjang rantainya, maka bentuknya ya atau wujudnya dia akan seperti minyak, gitu ya. Oke, yang keempat, alkohol memiliki titik didih melebihi titik didih alkana. Jadi lebih tinggi dari miliknya alkana. Kenapa? Nah, ini jawabannya dikarenakan gugus fungsi OH bersifat sangat polar. Sehingga daya tarik-menarik antar molekulnya menjadi sangat kuat. Nah, jadi kalau gaya tarik-menarik molekulnya kuat, maka otomatis titik didihnya pasti lebih tinggi. Oke. Kemudian yang kelima, ya, saya lihat di sini alkohol bersifat heteropolar. Gitu ya, yaitu panjang rantai alkil mempengaruhi sifat polarnya. Gitu ya. Nah, di sini keterangannya makin panjang rantai alkilnya, maka berkurang sifat polarnya. Jadi, kalau dia semakin panjang, maka kepolarannya akan berkurang. Gitu ya. Nah, lanjutannya karena hal ini menjadikan berkurangnya sifat kelarutannya. Gitu ya. Nah, jadi semakin panjang, maka sifat polarnya akan berkurang. Gitu ya. Nah, kalau sifat polarnya berkurang, otomatis yang terlarut ke dalam air juga akan semakin sedikit. Gitu ya. Jadi khusus untuk alkohol, ya semakin dia panjang nggak apa-apa. Seperti tadi sifatnya dia kan dikatakan seperti minyak. Nah, otomatis nanti ketika dimasukkan ke dalam air yang akan terlarut tentu saja sedikit. Oke.
Sekarang, ya, tadi kita sudah mempelajari tentang sifat-sifatnya secara umum, ya. Nah, sekarang kita mempelajari tata namanya. Oke. Nah, yang pertama yaitu tentukan rantai terpanjang yang terdapat gugus OH sebagai rantai utama. Ya, sebagai rantai utama senyawa dan diberi nomor terkecil. Itu syaratnya. Kemudian yang kedua, tentukan cabang dan diberi nomor. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika jumlah cabang lebih dari 1, maka harus diberi awalan. Masih ingat dulu? Nah, awalannya D jika jumlahnya 2. Awalannya tri jika jumlahnya 3. Awalannya tetra jika jumlahnya 4 dan penta jika jumlahnya 5. Oke. Nah, yang keempat, oke, jika nama cabang lebih dari satu jenis, maka harus diurutkan abjad. Itu ya. Nah, kemudian yang kelima, cara memberi namanya adalah dari nomor cabangnya dulu. Setelah nomor cabang baru nama cabang. Setelah nama cabang baru nomor gugus utama jika ada. Gitu ya, baru nama dari gugus utamanya. Oke. Nah, sekarang kita beri contoh. Oke, kita pelajari yang ini. Nah, misalnya yang pertama yaitu bentuknya seperti ini, CH3 strip OH. Maka namanya adalah metanol. Itu ya. Jadi gugus akhirnya berakhiran OL. Kemudian yang kedua, lihat C-nya ada 2. Ya, masih ingat di bab alkana kalau C-nya 2 kan namanya etana. Gitu ya. Nah, akhiran A-nya pada etana dihilangkan diganti akhiran OL. Makanya menjadi etanol. Oke. Kemudian yang ketiga, yaitu bentuknya seperti ini. Kita lihat C-nya ada 3, maka namanya jadi propanol. Gitu ya. Oke, sekarang yang keempat. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, yang pertama, yang lalu kita tentukan rantai terpanjang. Ya, tentu saja yang ini 1, 2, 3. Oke, nah kita kotai dulu. Kalau sudah, seperti tadi, gugus OH-nya harus dapat nomor kecil. Gitu ya. Nah, karena di sini jumlah terpanjangnya 3 dan dia ada di tengah-tengah, itu ya, maka nomor satunya boleh dari kiri ke kanan, boleh dari kanan ke kiri, nggak ada masalah. Gitu ya. Sehingga baik, ya di sini saya memberinya dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Ya, berarti ini nomor 1. Ya, 1 ini maksudnya C nomor 1. Ya, 2 di sini adalah maksudnya C nomor 2. Oke, kalau sudah perhatikan OH-nya menempel di C nomor 2. Sehingga namanya adalah 2-propanol. Itu ya, nggak boleh propanol saja. Kalau propanol saja berarti seperti nomor 3. Gitu ya. Nah, kadang ada yang bertanya, Pak, di nomor 3 itu kan OH-nya menempel di C nomor 1. Ya, misalkan kita menulis 1 propanol bagaimana? Ya, maka 1 propanol atau menulis propanol saja boleh. Nggak ada masalah. Ya, dan tidak akan disalahkan. Ya, jadi menulis propanol saja boleh, menulis 1 propanol juga boleh. Oke. Nah, kalau 2, mohon maaf, maksud saya kita lanjut ke nomor 4 ini ya. Nah, ini depannya harus ada angka 2-nya. Misalkan kalian lupa, ya maka namanya jadi salah. Gitu ya. Jadi kalau angka 1 itu dituliskan boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau di atas 1 maka wajib dituliskan. Oke. Baik, untuk yang nomor 5. Oke, bentuknya seperti ini.
Oke, nah maka kita tentukan rantai terpanjangnya, ya yaitu ini. Kemudian lihat OH-nya ada di tengah-tengah, gitu ya, dari tengah-tengah. Nah, maka seperti soal yang keempat, sama seperti nomor 4, nomor satunya boleh dari kiri ke kanan, boleh dari kanan ke kiri, tidak ada masalah. Oke, ya maka dalam hal ini saya ambil dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ya, nah kalau sudah, kita lihat dulu di nomor 2, lihat di bawah ada cabang yaitu metil CH3. Di atasnya ada OH. Sehingga namanya cabangnya dulu. Metil ada di nomor 2. Sehingga namanya menjadi 2 metil 2 propanol. Oke, itu ya. Baik. Nomor 6. Misalkan bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, maka sudah bisa rantai terpanjangnya tentu ini, Pak. Ya, kita kotai dulu. Kalau sudah diberi nomor. Nah, karena bentuknya seperti ini, ya, maka nomornya harus dari sebelah kanan. Ya, supaya OH-nya dapat nomor 2. Ini nomor 1, ini nomor 2. Kalau kalian memberi dari sebelah kiri, memberi nomornya dari kiri, maka OH-nya dapat nomor 3. Ini C nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Maka nggak boleh kalau dari kiri. Itu ya, sehingga kita memberi nomor dari sebelah kanan. Jadi ini C nomor 1, ya, ini kita lanjut sendiri ya, ini nomor 2. Ya, sehingga namanya menjadi 2 butanol. Oke, kenapa butanol? Ya, yang kita kurung C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, namanya jadi butanol. Ya, karena OH-nya ada di C nomor 2, makanya depannya butanol ada angka 2. Oke, sama seperti 2 propanol yang tadi. Oke. Baik, soal nomor 7. Oke, bentuknya seperti ini. Ya, maka rantai terpanjangnya, nah kita kotai dulu yang ini. Kalau sudah, oke, kita lihat dulu. Nah, cabangnya di sini ada cabang, ya, tapi di sini ada OH sebelahnya. Nah, maka yang didahulukan adalah OH-nya, gitu ya, sehingga nomor satunya dari sebelah kanan. Ya, ini C nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3. Oke. Nah, kalau sudah, kita cek nomor 3 ada cabangnya yaitu metil. Sehingga namanya menjadi 3 metil 2 butanol. Oke. Nah, berikutnya nomor 8. Oke, bentuknya seperti ini. Ya, tentu saja. Ya, rantai terpanjangnya ini. Ya, karena ini letaknya sama, ya maka kalian sudah pasti tahu, ya pasti dia ada di sebelah kanan, ya nomor satunya pasti dari kanan, ya sehingga ini nomor 1, ini nomor 2. Oke, jadi tata namanya mirip seperti yang nomor 7, ya cuma bedanya metilnya ada di nomor 2, sehingga namanya menjadi 2 metil 2 butanol. Oke, baik. Nomor 9. Oke, bentuknya seperti ini. Ya, maka rata-rata sudah tahu ya seperti tadi. Ini kita kotai. Ya, lalu nomor satunya pasti dari sebelah kanan. Ya, oke. Sehingga ini nomor 1, ini nomor 2. Sehingga namanya adalah 2 pentanol. Oke. Kemudian nomor 10 bentuknya seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah seperti tadi, ya kita kotai dulu. Kita beri kotak.
Ya, kalau kita amati OH-nya ternyata ada di tengah-tengah. Gitu ya. Sehingga kalaupun kita beri nomor dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri, ternyata dia dapat angka yang sama. Gitu ya. Ya, maka no problem. Ya, terserah kalian mau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Oke, sehingga ya di sini saya putuskan saya memberi nomor dari sebelah kanan. Ya, sehingga namanya jadi 3 pentanol. Oke. Kemudian soal nomor 12 ya, misalnya seperti ini. Nah, sedikit berbeda ya kalau soal ini. Ya, rantai terpanjangnya tentu saja yang ini. Nah, sudah. Nah, kalau sudah seperti tadi saya katakan, nah ini ada cabang. Bedanya cabang ini di nomor 2 kalau di sebelah kanan. Sementara OH-nya dapat nomor 3. Oke, saya ulangi. Cabang ini, mohon maaf ya, cabang ini CH3 dia dapat nomor 2 kalau sebelah kanan dan OH-nya dapat nomor 3 kalau dia sebelah kanan. Oke, kita cek kalau di sebelah kiri ternyata OH-nya tetap nomor 3 tapi cabangnya nomor 4. Nah, kalau ketemu tipe seperti nomor 11 seperti ini, ya, maka cabangnya didahulukan. Gitu ya. Kenapa? Karena gugus OH-nya dia masih menempati tempat yang sama, yaitu sama-sama nomor 3. Gitu ya. Jadi kalau gugus OH-nya baik dari kiri maupun dari kanan kok tempatnya sama, lalu ada cabang, ya maka yang dimenangkan cabangnya terlebih dahulu. Oke, tapi kalau letak gugus OH-nya beda, misal kalau kita hitung dari kanan, OH-nya nomor 2. Tapi kalau dari kiri, OH-nya nomor 3 misalnya. Nah, maka yang dipakai adalah OH yang terdekat. Oke, baik sehingga ya ini C nomor 1, kemudian ini C nomor 2, ya. Nah, maka namanya jadi ini 2 metil, ini kan metil ada di nomor 2, yaitu 2 metil, kemudian 3 pentanol. Ya, pentanol itu C-nya ada 5, kemudian 3-nya gara-gara ini, lihat OH-nya menempel di C nomor 3. Oke. Nah, baik, sampai di sini dulu materi pada hari ini. Ya, nanti untuk di video berikutnya akan kita bahas tata nama untuk trivialnya, gitu ya, sehingga memudahkan kalian belajar, ya, mana untuk tata nama ilfak dan mana untuk tata nama trivial, gitu ya. Baik, semoga video ini bisa membantu kalian di kelas 12 untuk belajar senyawa karbon lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu di video minggu depan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian, ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.